Selamat sore masyarakat Papua Selatan. Kembali lagi bersama saya Elsya Titi Halawa pada acara Talk Show Papua, Papua Selatan Berbicara. Ya, sore hari ini kita sudah berada di Bandara Mopah Merauke dan sudah bersama-sama dengan narasumber kita, Kakak Simon Siamsang. Selamat sore Kakak, Sore. apa kabar? Kabar baik. Iya, sebelum kita lanjut ke perbincangan kita di sore hari ini, Kakak boleh menyapa masyarakat Papua Selatan. Halo, selamat sore masyarakat Papua Selatan di dalam kota maupun di pelosok kota Merauke. Baik, untuk teman-teman semua, kita akan berbincang-bincang dan mengenal lebih jauh sosok Kakak Simon Siamsang yang merupakan seorang anak yatim piatu dan beliau juga sukses di dunia pendidikan. Tentunya ini sangat memotivasi kita semua anak-anak yang berada di Papua Selatan dan juga untuk Indonesia secara keseluruhan Kakak ya. Tanpa membuang waktu lagi, kita akan mendengarkan penyampaian dari Kakak Simon. Pertanyaan pertama dari Elsya, Kakak boleh menjelaskan biografi singkat dari Kakak. Baik, biografi singkat dari saya tamat sekolah dari kampung pedalaman Asmat, Kampung Bawos, distrik Fait. Nah, sekarang sudah bisa jadi distrik Aswi. Nah, tahun 99. Nah, saya lanjut SMP di SMP John dibawa oleh Bapak Longinus Ranwarin. Beliau adalah sebagai salah satu pegawai distrik di Kecamatan Fait. Beliau bawa saya ke sini untuk sekolah di SMP John. Saya lanjut selesai 2003. Saya lanjut ke SMA John. Lanjut ke SMA John. Saya selesai juga 2006. Situ saya tahan 1 tahun untuk sambil mengumpulkan uang untuk masuk universitas. Saya masuk 2007. Saya selesai juga di Universitas Musamus. Dari situ saya pengen pulang kampung. Cuma ada tawaran untuk S2 lagi. Saya batalkan niat untuk ke Asmat lagi untuk kerja di Asmat. Cuma akhirnya saya ambil pendidikan S2 di Makassar, ditawari oleh Bapak Rektor almarhum Bapak Filipus Betaubun. Sekarang saya menjadi dosen di Universitas Musamus dan dari tahun 2017 selesai di Makassar 2017 sampai di sini langsung diangkat jadi dosen tetap. Kemarin tahun 2021 diangkat sebagai ketua jurusan manajemen saat ini. Itu biografi. Iya. Nah, Kakak Elsya masih ingin bertanya, untuk Kakak bisa menjelaskan kepada kita juga. Kan tadi Kakak, tema kita nih sebagai seorang anak yatim piatu Kakak ya. Kakak sebenarnya Kakak lahir dari kampung mana, pada tanggal berapa? Mungkin itu juga perlu Kakak ya, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Saya lahir di Kampung Asmat, Kampung Bawos, distrik Fait. Saya lahir di situ tahun 1986. Tanggal 25 Mei tanggal 25 Mei 1986 saya lahir di situ. Iya. Untuk SD-nya berarti Kakak di Asmat ya. Untuk di Asmat. Lalu Kakak saat menjadi anak yatim piatu ini di usia Kakak yang keberapa nih Kakak? Saya yatim piatu. Iya. Yatim piatu itu pada saat usia saya masih di umur 15 tahun. 15 tahun ya. Pada saat saya kelas 3 SMP Kakak ya? Ya, kelas 3 SMP.
Saat SMP kakak di Asmat juga, kakak SMP di SMP John Merauke ya kakak ya. Merauke. Nah setelah kakak sudah kehilangan kedua orang tua yang terkasih, lalu di usia kakak juga yang masih sangat belia ya, baru 15 tahun, masih duduk di bangku SMP. Ya. Kemudian untuk kakak mendapatkan biaya studi, apakah memang kakak dibantu dari pemerintah daerah atau seperti apa? Atau kakak mungkin bekerja ikut orang, atau ada mungkin orang tua asuh yang mengasuh kakak? Ya. Saya dulu kehilangan orang tua pada saat SMP itu, saya sudah mendapatkan bantuan studi. Nah, dulu waktu SD itu sudah dibantu oleh Yayasan Wahana Visi Indonesia. Yayasan Ya, Wahana Visi Indonesia. Terima kasih ya buat Yayasan Wahana Visi Indonesia yang memang sudah sejak dari beberapa puluh tahun ya kakak yang lalu tetap konsisten komitmen untuk membantu pendidikan di wilayah timur. Betul. Nah, saya dibiayai sampai kuliah semester 1. Nah, setelah itu saya dapat bantuan Pemda Asmat. Nah, dari situ saya selesai, saya mendapatkan biaya dari Pemda Asmat. Akhirnya saya tidak pernah dibiayai oleh orang tua kandung maupun orang tua angkat, karena saya juga kaget, semua dimudahkan oleh Tuhan. Nah, semua dimudahkan oleh Tuhan. Dari orang tua yang tidak mampu, saya prinsip saya tidak akan minta uang di orang tua. Itu prinsip saya, bahwa saya bilang pasti saya ada jalan, dan saya pun niat untuk sekolah tinggi, dan Tuhan tunjukkan jalan, dimudahkan dengan bantuan-bantuan studi seperti Wahana Visi Indonesia, bantuan Pemda. Nah, sampai kemarin gelar master saya dapat beasiswa dari Kemendikbud, beasiswa BPDN itu sampai saat ini. Jadi saya tidak pernah merepotkan orang tua saya, karena saya tahu mereka tidak mampu untuk membiayai saya. Wah, luar biasa ya, kita melihat sosok kakak Simon ini merupakan sosok laki yang memang mandiri ya, mandiri sudah sejak masih kecil sampai orang tua sudah meninggal. Dan sampai saat ini pun kakak tidak putus untuk terus bersemangat untuk melanjutkan studi, sehingga tahun 2022 kakak dipercayakan sebagai ketua jurusan ya di Universitas Musamus Merauke. Nah, kakak juga boleh menceritakan kepada kita bagaimana sih prosesnya, atau bagaimana sampai kakak bisa menjadi seorang ketua jurusan. Mungkin ada halangan, rintangan, tetapi bagaimana sampai kakak bisa lewati semua persoalan itu hingga bisa mendapatkan gelar yang seperti sekarang, kemudian mendapatkan kepercayaan untuk menduduki posisi itu kakak. Saya awalnya tidak menyangka akan ditunjuk sebagai ketua jurusan. Masuk untuk jadi ketua jurusan itu bukan keinginan saya sih, dan itu sudah keinginan dari pimpinan mereka. Kalau saya itu pengennya lanjut S3. Nah, saya mendukung beliau, Bapak Dekan percayakan saya, bahwa beliau bilang, Simon tolong jadi ketua jurusan. Dan dia sampaikan kepada Bapak Rektor tim untuk saya menduduki posisi ketua jurusan, karena dia percayakan saya. Nah, sekarang saya dikasih kepercayaan, maka saya baru lihat bahwa bagaimana tanggung jawab yang memang harus kita jaga. Kepercayaan yang Bapak Rektor, Bapak Dekan kasih ke saya, sehingga saya melayani anak-anak dengan hati yang anak-anaknya nanti menilai bagaimana pelayanan saya pada mereka. Iya kakak ya, sebagai seorang ketua jurusan yang memang langsung berhadapan juga dengan mahasiswa yang ada di Universitas Musamus, dan juga sebagian besar yang ada di Musamus ini anak-anak Papua Selatan sendiri yang ada dari Bovendigul, Mapi, Asmat, Merauke, yang ada di seputaran wilayah adat Animha ini kakak. Nah, ketika kakak di posisi ketua jurusan, kemudian melihat adik-adik kita ini mahasiswa Papua Selatan khususnya ini, apa yang kakak rasakan? Apakah kakak melihat mereka ini
seperti apa? Apakah kakak juga punya kerinduan ataupun keinginan untuk ke depan akan ada anak-anak Asmat, anak-anak Papua Selatan yang bisa menggantikan posisinya kakak ini? Ya, keinginan saya memang sangat banyak sih terhadap mereka, adik-adik dari Papua, terutama Papua Selatan. Mereka perlu sosok yang harus mendorong mereka. Makanya kita perbanyak anak-anak Papua di kampus juga, sehingga adik-adik di bawah tumbuh dan mereka melihat bahwa sosok untuk mereka contohi bahwa ada di kampus. Mahasiswa yang Papua Selatan mereka kurang percaya diri, padahal mereka mampu sekali. Mereka sangat mampu untuk bersaing dengan saudara-saudara kita dari luar Papua Selatan. Contohnya ini seperti apa nih kakak? Tadi kakak katakan bahwa kurang percaya diri, tetapi sebenarnya mereka nih mampu. Apakah kakak pernah menemui suatu kasus atau berhadapan dengan anak Papua Selatan yang kakak lihat sebenarnya dia bisa, tetapi kurang percaya diri, minder ini kak? Ada banyak yang saya ketemu. Salah satunya ada anak Asmat juga. Saya pernah dorong dia. Sekarang dia sudah kerja di Asmat juga. Namanya juga sama dengan saya. Nama kakak ya? Namanya juga Simon Tatai. Adik itu dia kuliah di sipil. Saya pernah bilang dia bisa selesaikan tidak di situ. Dia bilang kakak bisa masa saya tidak bisa. Kita sama-sama nama Simon, mereka punya motivasi. Jadi mereka perlu sosok untuk bagaimana mereka bisa mengimbangi atau bisa bersaing secara positif untuk sama kita punya prestasi. Sekarang beliau sudah kerja di Dinas PU Asmat. Dinas PU di Asmat kakak ya? Salah satu contoh yang saya dorong dia. Kakak ketemu secara langsung ya? Iya. Tadi kakak katakan memang anak-anak kita nih kurang, tidak semua, tetapi memang ada yang kurang percaya diri untuk tampil di muka umum. Padahal mereka memiliki potensi, talenta yang memang Tuhan sudah berikan sendiri-sendiri nih kak. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan ataupun kakak mungkin bisa memberikan tips untuk anak-anak Papua Selatan untuk bisa tampil dengan penuh kepercayaan diri? Pesan buat adik-adik di Papua Selatan, adik-adik yang lagi kuliah di Unmus maupun di mana-mana, percaya diri itu paling penting. Pergaulan juga sangat penting. Bila kita tidak kuasai ilmu sains yang di bidang-bidang masing-masing, kita harus mendekati teman-teman yang mampu di bidang itu. Mereka mengajari kita, akhirnya kita menguasai bidang itu. Jadi kita perlu pergaulan. Jadi kalau kita tidak mampu, jangan merasa minder, tetapi mencari solusi bagaimana kita bisa sama seperti mereka menguasai bidang itu. Dan saya pernah lakukan pada saat saya masih sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Jadi teman-teman saya hampir semua bukan dari Papua, tapi dari luar Papua semua. Jadi saya timba ilmu dari mereka. Akhirnya saya percaya diri. Ternyata mereka tidak pelit ilmu dan mereka membagi ilmu kepada saya. Dan saya juga bisa ada di posisi saat ini karena pergaulan, bantuan dari teman-teman, percaya diri. Iya, pergaulan ya, pergaulan kita nih mempengaruhi kita ke depannya nanti seperti apa kayak. Nah kakak, untuk di wilayah kita di Papua Selatan ataupun sekarang di Kota Merauke sendiri ini kan banyak anak-anak Papua, anak-anak kita yang masih usia remaja tetapi sudah terjerumus ke hal-hal yang negatif. Contohnya mungkin ugal-ugalan di jalan dengan motor, kemudian ada juga yang suka miras, mabuk-mabukan dan lain sebagainya nih kakak. Mungkin dalam kesempatan kali ini karena kita juga ditonton untuk sore hari ini ditonton oleh banyak orang, anak-anak muda juga ada, kakak boleh berbagi pengalaman kepada kita semua pentingnya menjaga pergaulan itu seperti apa? Pentingnya pergaulan ya, kita sebelum bergaul ke lingkungan harus ada pembekalan dari orang tua. Saya bergaul karena walaupun teman ajak ke tempat yang kurang bagus atau hal-hal yang kurang bagus, saya tetap kembali ingat orang tua punya nasihat. Orang tua punya nasihat itu walaupun sekecil apapun kita akan ingat.
Itu yang pernah saya lakukan saat ini. Dan saat ini teman-teman yang saya dapat itu teman-teman baik semua. Ada yang kurang beres juga, tapi mereka tidak memaksakan saya untuk melakukan itu, karena saya sudah menolak pertama dan mereka mengiyakan dan tidak memaksakan. Tapi kalau hal-hal baik itu ya orang tua paling penting. Orang tua harus kasih nasihat, pembekalan di rumah, karena kita melangkah di mana-mana orang tua punya nasihat yang kita ingat, tidak dengan orang lain pun nasihat. Iya, kita melihat sosok kakak Simon juga sore hari ini lewat apa yang kakak sampaikan, bahwa kakak tetap komitmen dengan konsisten ya, menjaga apa yang menjadi nasihat dari orang tua, sekalipun saat itu usia kakak 15 tahun, kakak sudah kehilangan papa dan mama, tetapi hingga kakak beranjak dewasa, sudah mendapatkan pekerjaan pun kakak tetap menjaga nasihat itu dan tetap memeliharanya kakak ya. Nah kakak, kita kembali lagi nih kakak, pada saat kakak kelas 3 SMP ketika berhadapan dengan situasi yang mana kakak kehilangan kedua orang tua saat itu, apakah pernah terlintas dalam benak kakak Simon sendiri untuk saya harus mundur, ataupun sudah tidak ada semangat untuk melanjutkan hidup, bahkan untuk mau bersekolah kakak? Pernah ada di benak saya waktu kelas 3 SD. Saya bilang, saya sekolah untuk siapa? Saya orang tua sudah minum, kakak, ya? boleh. Nah, saya bilang saya orang tua sudah tidak ada, saya percuma sekolah. Nah, saya mau pulang kampung. Waktu mau masuk SMA kelas 1. Nah, di situ saya bertemu dengan Bapak John Gulbo Gepse, punya anak laki-laki. Nah, kebetulan kita dulu satu kelas juga waktu SMP. Bapak Leon Gepse. Nah, waktu itu saya diajak tinggal dengan Bapak John Gulba. Tetapi saya sudah tinggal situ, saya diajak untuk diskusi dengan Bapak dulu. Bapak cuma bilang, Bapak juga berhasil tanpa ada orang tua. Jadi kau jangan pulang, lanjut sekolah. Sampai saat ini beliau penasihat, dia bilang saya berhasil juga tanpa orang tua. Jadi saya kuat di situ. Padahal saya sudah hilang akal untuk tidak melanjutkan sekolah. Dia sudah menyimpan barang-barang semua. Tetapi Tuhan titip saya di orang-orang yang tepat, seperti ketemu dengan Bapak John Guluba, dengan anaknya. Nah, sehingga saya bisa ada di sini karena bantuan mereka. Di sini memang terbukti ya yang tadi kakak sudah sampaikan di awal, bahwasanya memang kita tidak boleh menutup diri dari siapapun. Sebagai manusia, makhluk sosial, kehidupan kita nih tidak kita saja, tetapi memang akan berjumpa dengan orang-orang yang baik hati yang bisa menolong kita, dan itu sesuatu yang kakak sendiri mengalaminya ya. Dan ini juga kami harapkan bisa memotivasi adik-adik Papua yang mungkin saat ini ada juga yang dalam kondisi yang sama seperti kakak Simon beberapa tahun yang lalu. Dan sudah terbukti saat ini kakak anak Papua Selatan, anak Asmat, yang saat ini menjadi seorang ketua jurusan. Itu bukan sesuatu yang saya pikir, bukan sesuatu yang gampang kakak ya, balik telapak tangan langsung jadi. Dan tentunya Pak Rektor maupun Pak Dekan, orang-orang di kampus Musamus juga memperhitungkan kualitas diri kakak. Mungkin kakak juga bisa berbagi lagi untuk para mahasiswa nih kakak. Sebelum itu kakak Elsie mau tanya dulu kakak, apakah kakak Simon ini lulus kuliahnya tepat waktu atau agak sedikit terlambat kakak? Saya lulus kuliah lama. Wow. Ya, hampir di Dewa juga. Hampir di DO, berarti bisa memutuskan bahasa orang di luar sana bahwa ini kuliah buang-buang uang, menghabiskan waktu. Nah kakak, ini juga ada, saya ketemu nih kakak, beberapa kasus anak-anak yang memang anak-anak Papua juga udah kuliahnya lama, kemudian mungkin karena sudah hampir di DO, lalu kembali ke lingkungan kampus dengan adik-adiknya yang mungkin terlampau usia jauh, akhirnya minder dan akhirnya menutup diri, tidak melanjutkan kakak. Mungkin kesempatan sore hari ini kakak bisa memberikan kata-kata yang bisa memotivasi kita yang punya adik-adik Papua nih kakak. Saya dulu kuliah kan masuk 2007. Yes. Selesai
2014, jadi 7 tahun kuliah. Wah, wah, wah. Jadi lumayan lama. 14 semester kakak ya. 14 semester. Dan saya tidak mundur karena saya prinsip dari kampung. Saya bilang saya datang sini untuk sekolah. Nah, datang sini untuk sekolah, jadi mau tidak mau saya harus lulus kuliah. Maka itu di tahun ke-7 itu saya langsung fight betul-betul bahwa saya harus selesaikan perkuliahan. Dan saya dibantu juga bapak dosen-dosen yang baik hati, ketua jurusan juga. Dalam hal ini Bapak Samuel Was, dosen pembimbing, Bapak Agus Fanghoy, Samuel Bataljeri, itu beliau-beliau yang membantu saya di perkuliahan. Sehingga saya selesai juga di tahun 2014. Dan dari situ saya akan mau pulang kampung, maksudnya pulang ke Asmon untuk kerja. Nah, cuma teman alumni juga, alumni Musamos juga, beliau juga anak KMK, keluarga mahasiswa Katolik, Bapak Mario Weliken, dia bilang, Simon ada tawaran beasiswa, mau ikut ke tidak? Saya bilang, aduh saya sudah capai kuliah. Karena 7 tahun ini kakak ya. Iya, nah 7 tahun. Nah, dia langsung dia paksa, akhirnya dia lapor pastor, padahal saya tidak mau ambil kuliah lagi. Nah, beliau lapor pastor langsung bilang, Simon ambil kuliah selagi gratis. Pastor Miller, beliau yang mendampingi kita. Pastor Miller Senduk ya. Pastor Miller Iya, Senduk. iya. Beliau yang mendampingi kita di anak-anak KMK. Nah, jadi dia bilang, Simon ambil karena ini gratis dan tidak ada kesempatan lagi keluar, saya ambil. Nah, mau tidak mau pastor yang bilang, jadi saya langsung iakan semua. Dan berkat mereka saya bisa ada di posisi ini, dan saya berhasil juga karena bantuan banyak orang, bukan pribadi saya. Iya, luar biasa kakak ya. Bantuan ini bukan hanya sebatas uang kakak ya, tetapi nasihat, Betul. kemudian motivasi, Betul. dukungan, dorongan Ya. dari orang-orang di luar kita ya. Ya, Terima kasih buat Bapak Pastor Miller Senduk. ya. Karena Bapak Pastor ini juga dulu direkturnya LC waktu di SMA KPG KAS Papua Merauke. Memang sosok beliau ini LC akui suka memotivasi dan mendorong anak-anak muridnya ya. Betul. Dan saya pikir saat ini pun Kakak Simon juga nih merupakan salah satu dosen idola ya di kampus Musamo. Soalnya setelah pamflet dibagikan, Ya. banyak di-share di grup-grup WA grup kakak ya. Dari kakak punya mahasiswa di kampus Musamus. Mungkin ada pesan juga dari kakak untuk kakak punya mahasiswa di Musamus. Baik buat adik-adik mahasiswa, terutama jurusan manajemen ya, yang saya lagi tetap kuliah semangat. Saya akan pasti fasilitasi apa yang adik-adik butuhkan, dan jangan tutup bila mengalami kesulitan di perkuliahan. Segera lapor cepat supaya saya ambil tindakan untuk menolong adik-adik supaya bisa lancar dalam studi. Wah, terima kasih kakak ya. Kakak sudah memberikan motivasi juga untuk semua yang menyaksikan kita punya acara talk show sore ini nih kakak. Kakak, ini ada pertanyaan lagi. Tadi kakak juga sudah menjelaskan kepada kita berkaitan dengan Wahana Visit Indonesia kakak ya. Nah, ini juga nih sesuatu yang sebenarnya belum semua anak-anak Papua, anak-anak Indonesia yang ada di wilayah Papua Selatan Kabupaten Merauke ini mengetahuinya kakak. Nah, kira-kira kalau ada adik-adik kita yang mau mendapatkan beasiswa itu kakak, caranya seperti apa nih kakak? Mungkin di kesempatan kali ini juga kakak bisa memberitahukan, berbagi informasi yang baik ini untuk tongpu anak-anak Papua Selatan. Untuk beasiswa, bukan beasiswa, bantuan studi dari Wahana Visi. Karena Visi itu saya dulu didatangi sama mereka di pedalaman sana, dan mereka punya semangat bagaimana untuk kita bisa fight di pendidikan, dan mereka bantu kita banyak di dunia pendidikan. Mereka jemput kita di pedalaman. Cuma untuk saat ini untuk bagian Asmat sudah tidak dilanjutkan lagi, tetapi masih bergerak di pelosok Merauke sini, Wahana Visi Indonesia. Dan itu sangat membantu kita dari pedalaman, sehingga kita bisa ada duduk di sini karena mereka angkat kita dari sana.
tanpa biaya sebesar pun dari orang tua, berkat bantuan studi dari Wahana Visi Indonesia, kita bisa selesai. Ya artinya memang untuk kita semua jangan menutup diri. Ya. Kalau memang tahu sore hari ini Kakak Simon sudah menyampaikan ada yayasan ya Wahana Visip Indonesia Ya. ini, teman-teman boleh searching Kakak ya di Ya. Google, tentunya ada ya Ya, Kakak ya, supaya bisa mencari tahu lagi. Siapa tahu memang tertarik mau mengikutinya, bisa Ya. langsung searching di Google itu sendiri Kakak ya. Baik. Ada lagi yang ingin Kakak sampaikan untuk anak-anak asmat ini Kakak? Ya. Dan tadi juga kan Kakak bilang bahwa Kakak juga mendapatkan bantuan studi dari Kabupaten Asmat ya, Pemda Asmat. LC sendiri dulu tuh di KPG memang ada Kakak teman-teman yang memang asli Asmat maupun teman-teman Nusantara yang lahir besar Asmat, orang tuanya mengabdi di Asmat, mereka juga mendapatkan beasiswa Pemda itu Kakak. Nah, untuk ikatan himpunan mahasiswa Asmat yang ada di Merauke, mungkin ada yang ingin Kakak sampaikan, ataukah mungkin Kakak juga terlibat dalam hal mendampingi adik-adik mahasiswa Asmat ini Kakak? Ya, untuk beasiswa Asmat, ya saya dulu masuk di ikatan mahasiswa Asmat. Nah, saya juga itu mungkin dorongan dari Tuhan juga. Saya bukan datang mencari mereka, tapi mereka datang mendaftarkan saya. Mereka dari Asmat kah, langsung mencatat nama. Akhirnya saya penama diproses, saya dapat beasiswa juga. Nah sekarang saat ini sudah ada ikatan di sini, saya juga dampingi. Dan selalu di asrama Asmat yang ada di Kelapa Lima, dampingi. Saya bilang tolong data adik-adik yang baru masuk untuk bisa mendapatkan hak juga sebagai bantuan studi. Kalau kita tidak data mereka, kasihan, mereka punya hak hilang karena itu sudah dipisahkan oleh pemerintah bahwa itu hak mahasiswa. Nah, jadi saya biasa kontrol ketua ikatan mahasiswa Asmat harus data semua seluruh kampus, bukan Musamus saja, supaya anak-anak diakomodir semua untuk mendapatkan hak. Di samping itu juga di kampus juga sudah ada bantuan juga dari kementerian. Jadi Kartu Indonesia Pintar, programnya Bapak Presiden kita, KIP, itu juga semua dapat. Jadi anak-anak sekarang tinggal kuliah saja karena mereka sudah dibiayai oleh pemerintah. Jadi banyak sekali uang yang beredar di saku mahasiswa untuk saat ini. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Jadi datang sini sekolah saja, dan di pedalaman Asmat, Mapi, Boven, Merauke, datang sekolah saja di Musamus karena kalian tidak akan dipungut biaya sepeser pun. Kalian akan dibiayai sampai 4 tahun 8 semester. Jadi jangan takut untuk sekolah atau kuliah di Universitas Musamus. Ya, Kakak terlebih yang masih memiliki orang tua lengkap Ya. Kakak ya, jangan sampai menyia-nyiakan waktu, betul. Harus memanfaatkan dengan baik Betul sehingga sekali. bisa selesai juga dengan baik, Ya. bisa membahagiakan Betul. orang tua, itu yang utama Kakak ya. Sudah. Dan di sini juga saya sudah mendengarkan dari Kakak dan saya melihat Kakak juga tidak menutup diri hanya karena saya ketua jurusan di kampus Musamus, berarti saya hanya memperhatikan mahasiswa saya yang ada di Universitas Musamus Merauke, tetapi tadi Kakak punya perkataan semua mahasiswa yang di kampus-kampus lain selain Musamus ya. Jadi untuk adik-adik mahasiswa, dengarkan baik-baik yang Kakak dosen sudah sampaikan. Semoga apa yang Kakak sampaikan ini juga bisa memacu semangat. Kita punya anak-anak Papua Selatan, kita punya anak-anak yang ada di Merauke ataupun di kabupaten lainnya, dan terlebih juga untuk basudara yang memang saat ini yatim piatu, terkendala dari biaya juga Kakak ya. Kakak sebenarnya masih kita mau lanjut berdiskusi lagi Kakak, tetapi memang saat ini kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Baik. Sebelum kita menutup acara talk show kita sore hari ini, Kakak bisa menyampaikan pesan-pesan closing statement untuk masyarakat Papua Selatan. Baik, untuk closing statement dari saya, kita harus perdayakan SDM yang ada di Papua Selatan. Jangan kita percayakan orang lain. Nah, maka itu orang tua yang saya harapkan, semua orang tua di Kota Merauke atau di Papua Selatan ini, di pelosok-pelosok, tolong dorong anak-anak untuk studi, karena
sekolah adalah jendela untuk melanjutkan karir ke hal yang baik. Saya juga ada duduk di posisi ini karena sekolah. Jadi tolong arahkan anak-anak untuk maju sekolah, jangan batasi mereka punya kemauan. Kalau mereka mau sekolah, orang tua cukup dorong saja, karena pemerintah sudah siapkan fasilitas semua. Iya, terima kasih ya Kakak Simon untuk semua yang menyaksikan, terlebih anak-anak muda Papua Selatan. Saat ini kita sudah menuju Provinsi Papua Selatan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri dengan baik. Jangan menutup diri, tetapi semua orang yang kita ketemu itu adalah tempat untuk kita berbagi, itu adalah tempat untuk kita belajar. Semua pertemuan itu adalah sesuatu yang memang harus kita manfaatkan dengan baik. Dari tempat ini, saya Elsye Titi Halawa dan Kakak Simon pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita, Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan. Dan terimalah salam persaudaraan dari Kabupaten Asmat, Dormom. Ndormom.